Halo, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teks LHO. Cuma kali ini saya akan membahas tentang perbedaan yang terdapat antara teks LHO dengan teks deskripsi. Jadi, perhatikan ya. Nah, berbicara tentang teks LHO dan teks deskripsi, ternyata kedua teks tersebut memiliki perbedaan. Jadi, supaya kita tidak memiliki penafsiran ganda, di sini saya akan melengkapi pemahaman kamu mengenai perbedaan antara teks LHO dan teks deskripsi. Nah, perbedaan yang pertama yaitu terdapat di dalam tujuan. Teks LHO bertujuan untuk melaporkan hasil penelitian atau hasil pengamatan kita secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, di sana ada kata objektif, artinya mengglobal, diketahui oleh seluruh kalangan. Sedangkan teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca atau pendengar tentang benda yang digambarkan dalam teks. Nah, itu perbedaan menurut tujuan ya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu teks LHO ditulis secara objektif dan netral. Netral di sini artinya tidak memihak kepada siapapun. Artinya objektif yang mengglobal. Sedangkan teks deskripsi dapat ditulis sesuai dengan pemikiran sendiri atau bersifat subjektif. Di dalamnya kita bisa memberikan atau menyelipkan opini kita ataupun pendapat kita. Nah, itu perbedaan dari segi teks. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu terdapat dari segi struktur. Struktur adalah bagian tubuh dalam teks. Perlu kamu ketahui bahwa teks LHO berbeda dengan teks deskripsi dari segi struktur. Nah, kita lihat dari LHO. LHO diawali oleh struktur yaitu penjabaran umum atau klasifikasi. Penjabaran umum adalah penjabaran hal-hal umum yang kita ketahui tentang objek yang kita amati. Misalnya kamu mengamati sebuah anjing ya, tapi kalau di dalam teks LHO tidak satu anjing yang kamu amati, melainkan seluruh anjing yang kita kenal di Indonesia ini ataupun di dunia ini. Misalnya jenis-jenis anjing berdasarkan bulunya, berdasarkan makanannya, terus tempat tinggalnya, habitatnya. Di sana kita mengamati atau meneliti secara global. Itu teks LHO ya. Jadi penjabaran umumnya di sana kita bisa memberikan pengertian dari anjing. Misalnya, anjing adalah hewan mamalia yang bisa dipelihara di rumah misalnya. Itu adalah penjabaran secara umum. Kita lanjutkan di bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu adalah bagian-bagian penjelasan dari topik yang kita angkat. Nah, tadi kita mengangkat soal anjing ya. Nah, bagaimana bagian-bagiannya? Bagian-bagiannya kita bisa menjabarkan bahwa dari segi jenisnya anjing terdapat banyak jenis seperti bulldog misalnya. Di sana kita bisa menjabarkan satu persatu. Dari segi makanan anjingnya ini, dari segi habitat anjingnya ini. Terus kita jabarkan semuanya di bagian deskripsi bagian. Nah, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Apa sih Bu maksud dari deskripsi manfaat? Deskripsi manfaat bermaksud adalah untuk menjabarkan manfaat kamu dalam mempelajari anjing atau manfaat kamu dalam memelihara anjing. Misalnya, ketika kamu mengambil topik mengenai anjing, kamu memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Misalnya anjing bisa dijadikan hewan pelacak jejak ya, atau anjing bisa dimanfaatkan untuk menjaga rumah, atau anjing bisa dijadikan untuk penghilang rasa takut. Nah, itu adalah manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mengangkat topik mengenai anjing. Tapi ingat ya, dalam teks
LHO kita tidak mengamati satu anjing, tetapi banyak anjing ya. Jadi itu LHO. Sedangkan teks deskripsi, di sana diawali oleh struktur yaitu identifikasi. Identifikasi di sini adalah mengidentifikasi, memberitahukan apa topik yang kita angkat. Nah, tadi kan di LHO mengenai anjing nih, tapi kita ambil secara global ya. Kalau di deskripsi, kita hanya ambil satu anjing saja. Misalnya, kamu memiliki anjing satu ya, namanya Dodi misalnya. Kamu membuat sebuah teks deskripsi, misalnya, aku punya anjing namanya Dodi. Aku beli di toko anjing, misalnya toko hewan. Nah, seperti itu kamu mengidentifikasi anjing yang kamu miliki, namanya Dodi, kamu beli di mana, kamu jumpa di mana, kamu kasih makan dia apa, itu mengidentifikasi. Yang kedua, struktur yang kedua ya, klasifikasi. Di sana kamu bisa mengklasifikasikan anjing yang kamu miliki. Misalnya anjing kamu sukanya seperti ini, anjing kamu hobinya seperti ini. Nah, kamu bisa mengklasifikasikan anjing yang kamu miliki. Yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Nah, kamu bisa mendeskripsikan bagian-bagian dari topik yang kamu angkat, yaitu mengenai anjing peliharaan kamu. Nah, di sini terdapat perbedaan antara struktur LHO dengan deskripsi. Intinya kalau LHO itu mengglobal, banyak yang diteliti, kalau deskripsi cuma satu saja. Baik, pertemuan kita hari ini mengenai perbedaan teks LHO dan teks deskripsi sudah berakhir. Jadi kalau kamu ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya berikan komentar yang positif ya. Nah, bagi kamu yang baru singgah ke channel saya, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sebelah kanan. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.